Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu Allah berikan keberkahan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi dan menjaga kerukunan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ada kajian Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, kita lanjut ke ayat ke-41. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya, termasuk juga Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 dan 41 ini. Ayat ini tidak memiliki sebab khusus turunnya, tapi di dalam ayat ini terdapat peringatan bagi kita untuk tetap istiqomah atau konsisten di jalan kebenaran, karena hakikatnya kebenaran pasti akan menang. Baik, selanjutnya ada tafsir atau penjelasan ayat yang ke-40 dari Quran Surah Yunus, bahwa di ayat ini menjelaskan adanya dua golongan di antara kaum musyrikin. Golongan yang pertama adalah golongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran. Golongan ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang meyakini tetapi tetap dalam kekafiran, lalu ada pula yang meyakini kemudian bertaubat. Lalu golongan yang kedua adalah golongan yang tidak mempercayai Al-Quran sama sekali dan terus dalam kekafiran. Jadi di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan sedikit pun terhadap Al-Quran. Selanjutnya tafsir ayat yang ke-41 atau penjelasan dari ayat 41. Ayat ini berisi tentang bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu sebagai pemberi peringatan, pemberi perintah, janji, serta tuntunan ibadah. Karena itu adalah tugas Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu diberi nama Rasulullah atau berarti utusan Allah. Nah, apabila orang-orang ingkar terhadap ajaran Rasulullah, maka Rasulullah tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Selanjutnya ada isi dan kandungan ayat. Poin yang pertama, adanya dua golongan di antara kaum musyrikin. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mempercayai Al-Quran, dan yang kedua atau golongan yang kedua yang sebaliknya,
yang sama sekali tidak mempercayai Al-Quran. Poin yang kedua, Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar tulus dan yang tidak. Karena innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam dada manusia, yaitu di dalam hati manusia. Poin yang ketiga, adanya siksa yang pedih di akhirat bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah surah ke-9 ayat yang ke-8 bahwa barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Lalu poin yang keempat, Rasulullah SAW hanyalah utusan Allah, yaitu sebagai pemberi peringatan, janji, dan sebagainya. Lalu poin yang kelima, Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi sesiapa yang mendustakan Al-Quran, karena yang hanya boleh menghakimi setiap makhluk, yaitu manusia, adalah dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang keenam, setiap manusia bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya, mau perbuatan yang hak atau batil, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya ada sikap yang mencerminkan ayat dari Quran surah Yunus ayat yang ke-40 dan 41. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-2. Gimana bunyinya? Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudal lil muttaqin, bahwa orang-orang yang bertakwa akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan. Lalu, poin yang kedua, berusaha untuk memperbaiki diri dengan beramal sholih. Karena manusia yang beramal sholih, maka ia tidak akan rugi. Itu janji Allah ya dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau amal sholih. Justru mereka akan mendapatkan atau Allah akan memberikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat ketiga. Lalu poin yang ketiga, tetap semangat dan tidak putus asa dalam menyampaikan kebenaran atau kebaikan, yaitu ada dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Asr juga ayat ketiga, lanjutannya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang tidak akan rugi. Lalu poin yang keempat, tidak menggunakan cara paksa, apalagi mengancam dalam mengajak pada hal yang baik. Karena kita seharusnya dalam mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan adalah dengan cara yang baik. Dengan apa contohnya? Contohnya ke yang poin yang kelima, yaitu menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, yaitu sesuai dengan adab-adabnya, seperti itu. Selanjutnya ada kajian hadis tentang toleransi, yaitu hadis riwayat Muslim.
Ayo kita baca sama-sama. Ani bin Abi Layla anna Qais bin Sa'd wa Sahl bin Hunayf kana bil Qadisiyah famarrat bihima janazatun faqama faqila lahuma innaha min ahlil ard faqala inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila innahu yahudiyyun faqala alaysat nafsan, rawahu Muslim. Artinya, Ibnu Laila berkata, atau Ibnu Abu Laila berkata, bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahl bin Hunayf saat berada di Qadisiyah tiba-tiba lewat jenazah di hadapan mereka, bahwa jenazah itu adalah berasal dari penduduk negeri ini. Keduanya menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri karena ada jenazah yang lewat di hadapannya. Lalu dikatakanlah kepada beliau, jenazah itu adalah orang Yahudi. Maka beliau pun menjawab, bukankah orang Yahudi juga memiliki napas? Hadis riwayat Muslim. Oke, kita lanjut ke isi dan kandungan hadis. Di sini ada 2 poin isi dan kandungan dari hadis yang telah kita baca bersama-sama. Poin yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh cara menghormati jenazah, yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Maksudnya ketika ada rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan atau di sekitaran kita, itu kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan cara berdiri untuk menghormati. Lalu poin yang kedua, perintah menghormati orang lain meski berbeda keyakinan. Itu yang dinamakan dengan toleransi, yaitu menghormati. Selanjutnya adalah konsep toleransi. Yang pertama, kita bahas pengertiannya dulu ya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin yang artinya menanggung atau menahan. Istilahnya adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap manusia mempunyai pendapat yang berbeda mengenai sesuatu. Agar tidak terjadi perselisihan, maka masing-masing kita harus mempunyai sikap toleransi, yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, apabila ada pendapat yang kurang benar atau bahkan salah, maka tugas kita adalah menjelaskan bagaimana yang benar sesuai adabnya, mulai dari tutur kata yang baik, sopan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tuntutan toleransi. Toleransi menuntut adanya sikap saling memahami atau mutual understanding dan saling menghargai atau mutual respect, sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, pada ayat ini sudah jelas ya bahwa Allah telah menciptakan kita berbagai ras, yaitu warna kulit, mulai kulit putih atau kulit hitam. Sungguh Masya Allah ya, apalagi ada suku-suku yang banyak sekali. Bisa kita lihat sendiri kan, di Indonesia sangat banyak suku-sukunya. Dan Allah juga menciptakan banyak sekali bangsa atau negara di dunia ini. Nah, tujuan Allah menciptakan itu semua adalah agar kita saling mengenal. Setelah mengenal, maka kita pasti akan sayang. Kata sayang di sini jangan kita salah artikan loh ya. Nah, apabila sudah sayang, maka akan muncul sikap toleransi dalam diri manusia.
Ibu akan membahas sedikit tentang sejarah nih. Harap digarisbawahi ya bahwa Ibu tidak bermaksud untuk merendahkan atau menjelekkan suatu ras. Namun dari apa yang Ibu jelaskan nanti harap diambil sisi baiknya. Sisi buruknya buang jauh-jauh. Nah, pada zaman dulu maksud Ibu, bahkan mungkin sampai detik ini ada ya ras kulit putih yang sangat merendahkan dan membenci ras kulit hitam, atau disebut juga sebagai diskriminasi, di mana ras kulit putih ini menjadikan ras kulit hitam sebagai budak atau parahnya lagi dianggap seperti binatang, padahal mereka juga manusia, punya hak dan kewajiban yang sama, namun malah mendapatkan hal yang luar biasa mengerikan. Kasarnya, tidak ada harganya sebagai manusia lah ya. Dapat kita ambil pelajaran ya dari sini bahwa kita semua sama, tidak ada yang membedakan kita dengan yang lain di sisi Allah kecuali takwa. Karena apabila surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang good looking, apa iya kita termasuk? Bisa kita istilahkan seperti itu. Ketakwaan manusia itu muncul, timbul, tercipta ya dari hati yang baik, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa setiap manusia mempunyai segumpal daging yang apabila ia baik maka baik pula seluruh jasad, dan apabila ia tersebut buruk maka buruklah seluruh jasad. Sahabat beliau bertanya, segumpal daging yang engkau maksud itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, segumpal daging itu ialah hati. Masya Allah ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Oke, selanjutnya ada batasan dalam toleransi. Poin yang pertama, tidak mencampur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu poin yang kedua, tidak membenarkan agama lain. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 3, yaitu agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Jadi hanya Islamlah agama yang Allah ridhoi. Lalu poin yang ketiga, tidak mengikuti ibadah dan perayaan agama lain. Ini masih nyambung ke poin yang pertama. Jadi tidak mencampur adukan akidah maupun syariat agama kita dengan agama lain. Lalu poin yang keempat, tidak melakukan pernikahan beda agama, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-221, di mana di situ Allah berfirman bahwa budak yang hitam legam, tidak tampan dan atau tidak cantik itu lebih baik kita nikahi daripada perempuan cantik atau laki-laki yang tampan yang tidak seakidah dengan kita, seperti itu. Lalu poin yang kelima, tidak menjadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah muslim, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-51, di mana Allah memberi peringatan kepada kita sebagai kaum muslimin apabila suatu daerah yang mayoritas penduduknya itu adalah muslim, maka mereka tidak boleh atau dilarang menjadikan orang yang di luar muslim itu sebagai pemimpin mereka, seperti itu. Intinya, toleransi dalam keagamaan bukanlah pada ritual keagamaannya, tetapi saling menghargai dalam lingkungan sosial dan tolong-menolong dalam hajat hidup. Kita lanjut ke prinsip hidup dalam toleransi. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip plural is usual atau prinsip keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan atau banyaknya atau bermacam-macam pola pikir, budaya, adat istiadat, ras, agama, karakter, dan lain-lain menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. Tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan karena kita harus saling menghargai. Lalu poin yang kedua adalah prinsip equal is usual
atau prinsip kesetaraan itu biasa, yaitu pandangan yang mengakui semua kelompok yang ada sebagai mitra atau rekan atau teman dalam menggapai sebuah tujuan. Contoh, dalam hidup ini kita tidak mungkin ya tidak mempunyai sebuah tujuan. Minimal kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan lusa harus lebih baik daripada hari ini. Itu tujuan kita, contohnya. Nah, dalam mencapai tujuan, kita pun perlu teman atau orang lain yang mendukung kita, mengingatkan kita, mendorong kita, memberi motivasi pada kita. Nah, orang yang seperti itulah yang disebut sebagai mitra atau rekan, yang sama-sama saling tolong-menolong dalam menggapai sebuah tujuan. Lalu poin yang atau prinsip yang ketiga yaitu prinsip modesty in diversity atau prinsip sahaja dalam keragaman, yaitu sikap menengah atau objektif atau tawasul yang mengantarkan kita dalam kedewasaan berpikir dan bertindak. Jadi, dalam mengambil keputusan atau mengambil suatu tindakan menyelesaikan sebuah masalah, kita harus objektif atau tawasul, tidak terlalu condong ke A dan tidak terlalu condong ke B, tapi melihat pada objektifnya atau kebenarannya. Seperti itu. Contoh toleransi dalam kehidupan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau melihat kenyataan bahwa penduduknya bukan hanya kaum muslim, tetapi juga para pemeluk agama lain, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum yang menyembah berhala. Melihat keadaan yang seperti ini, beliau segera mengambil langkah besar untuk mempersatukan seluruh masyarakat Madinah agar sama-sama menjaga keutuhan kota dengan cara mengadakan perjanjian damai di antara mereka. Nah, perjanjian tersebut kita kenal sebagai Piagam Madinah, di mana di dalamnya itu berisi perjanjian-perjanjian di mana suatu agama atau umat agama dengan umat agama lain itu tidak saling mengganggu, apalagi dalam aktivitas ibadah seperti itu. Jadi misal muslim beribadah, maka umat agama lain itu tidak boleh mengganggu ketika umat muslim sedang beribadah, seperti itu. Lanjut ke menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Jadi, apabila kita tidak membedakan pangkat, kehidupan ini akan rukun. Seperti itu, misal bos dengan bawahannya rukun. Jadi, tidak ada perbedaan gitu. Nah, misal ras nih, warna kulit, kamu kulit hitam, aku kulit putih. Nah, itu tidak ada perbedaan karena kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi, kita harus saling menghargai. Lanjut ke contoh konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu dalam ruang lingkup yang seakidah seperti itu, misal muslim dengan muslim dan lain dengan lain seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam hal misal mengajak kebaikan, contohnya seperti ini. Misal ada suatu pengajian nih, kegiatan pengajian seperti itu. Lalu kita mengajak teman kita yang semuslim juga untuk gabung untuk ikut ke pengajian itu bersama kita seperti itu. Nah, itu termasuk kerukunan dalam atau kerukunan intern umat beragama. Lalu yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Contohnya maksudnya di sini kerukunan antar umat beragama maksudnya muslim dengan Kristen seperti itu, muslim dengan Yahudi seperti itu, atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, contohnya dalam bidang muamalah atau
hubungan manusia dengan manusia. Contohnya dalam bersosialisasi, kita itu tidak boleh membedakan, ih kamu bukan muslim, saya tidak mau berteman dengan kamu karena aku hanya atau saya hanya mau berteman dengan yang muslim juga. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Contohnya bagaimana? Contohnya dengan menaati kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak nih contoh-contohnya. Selama kebijakan pemerintah itu mendatangkan kemaslahatan, kita harus menaati. Namun jika mendatangkan kemudaratan, maka kita harus hindari. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke manfaat menjaga kerukunan. Yang pertama, terciptanya stabilitas nasional. Hal itu terwujud karena setiap warga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam membina kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, maupun bernegara. Dengan begitu, maka keamanan, ketertiban, dan kerukunan dapat terwujud dengan baik. Lalu, yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan. Karena dengan rukun, maka kita tidak akan mungkin berselisih dengan yang lain seperti itu. Nah, sehingga jika kerukunan sudah terwujud dengan baik, maka kita ke poin yang ketiga, terhindar dari perpecahan. Seperti itu. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Silahkan ditanyakan bila ada yang belum dipahami. Semoga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap hal yang telah kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan Allah berikan keberkahan. Ibu mohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam menjelaskan. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.